semuanya, sebelum kita berangkat firman Tuhan, mari kita bersama Roma 1:7-5. Ayo kita dipersilakan Kak Peter untuk memimpin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur untuk petang ini kami dapat bersiap-siap. Kiranya Engkau menolong kami acara dapat memuliakan Engkau. Ampunilah dosa kami dan Roh memimpin acara ini untuk meninggikan dan mengagungkan nama saja. Kami berterima kasih Bapa. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menuju Tuhan lagi nomor 235. Dua tiga lima. Keluarkan serta penghiburan, diberikan Tuhan padaku.
241. Tuhan yang bimbing jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang merugikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, yang beriku roti hidup. Langkahku lebih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpah-Nya. Di bawah-Nya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Bukan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Mika. Saudara-saudari, remaja-remaji di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Mari kita membuka dari Injil Tuhan Yesus, perikop 174 di halaman 153. Kita akan membaca dengan bertanggapan ya. Saya membaca ayat 1, ditanggapi ayat berikutnya, sampai nanti ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan, tentang penyewa kebun anggur yang jahat. Ini merupakan gabungan dari Matius 21:33, Markus 12:12, dan Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Kalau sudah terbuka firman Tuhan ini, mari kita memulai membacanya. Halaman 153, perikop 174. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya.
Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Ketika tiba musimnya, hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya, seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya dari hasil kebun anggur itu dari mereka. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya atau hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama dengan kawan-kawan mereka. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Maka kata Tuhan kebun anggur itu, apakah yang harus ku perbuat? Sekarang tinggal hanya satu orang putranya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh putranya kepada mereka, katanya, putraku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat putranya itu, mereka berunding. Berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinaskan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil darimu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu sama-sama, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Mereka pergi dan membiarkan dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali bersyukur karena Engkau memberikan kami kehidupan. Dengan mulut kami bisa menyuarakan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan membuka lubuk jantung kami menjadi lahan yang subur untuk ditaburi firman-Mu, sehingga dapat berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sadar Bapa, Engkau kudus, kami berdosa, karena itu ampunilah dosa kami dengan darah Tuhan Yesus. Hapuskanlah pelanggaran kami. Kami serahkan waktu ini untuk belajar firman-Mu. Jadikanlah kami pelajar yang baik, pelaku yang baik, dan pemberita yang baik untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus di sini, dia berada di Yerusalem pada hari Selasa. Pada hari Selasa. Ini adalah minggu yang terakhir ya Tuhan Yesus berada di Yerusalem sebelum dia disalib. Ya, pada hari Paskah dia akan disalib. Ya, kita manusia tidak tahu kapan kita mati. Tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus tahu kapan dia mati, bagaimana dia mati, kenapa? Sudah direncanakan, sudah dia apa? Ya, direncanakan sebelum dia menciptakan manusia loh. Kalau kita kan lihat masalah baru bikin rencana.
Ya kan? Misalnya ya ada alat rumah kita yang rusak, baru kita pikir-pikir bagaimana ya memperbaikinya. Ya kan? Ada masalah baru buat rencana. Tapi Allah tidak loh. Bukan karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa terus Bapa, Putra, Roh Kudus rapat, gimana caranya menyelamatkan manusia? Tidak. Sebelum dia menciptakan langit bumi, dia sudah punya rencana bahwa Yesus harus menjadi manusia untuk menggantikan manusia yang berdosa. Karena dia apa? Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dengan singkatan apa? Maha tahakua. Di dalam Mazmur berapa? 139. Paham ya? Tolong diingat ya. Nah, sekarang kita melihat Yesus mengajar. Ya, Yesus mengajar dengan perumpamaan. Kenapa perumpamaan? Apa itu perumpamaan? Masih ingat? Cerita sehari-hari, semua orang ngerti, dan mempunyai makna surgawi. Cerita manusia, tapi mengandung pengajaran dari Allah untuk manusia. Zaman dulu tidak ada TV. Zaman dulu tidak ada film. Yang ada apa? Orang bercerita. Orang bercerita. Jadi ada tukang cerita di jalan. Dia sebelum jual obat, dia cerita dulu kan? Pernah tahu nggak zaman dulu? Di pinggir jalan, dia mau jual obat. Sebelum dia jual obat, dia cerita dulu. Orang ngumpul, baru terakhir dia bilang, ini produk saya, silakan dibeli. Nah, perumpamaan yang Yesus ajarkan di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kamu lihat yang tadi kita baca itu, Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas. Ini disebut sebagai 3 Injil sinopsis. 3 Injil sinopsis. Tolong ditulis. Karena Matius, Markus, Lukas banyak kesamaannya. Banyak kesamaannya. Tetapi Injil yang keempat yang bernama Yohanes, nah ini banyak perbedaannya. Banyak perbedaannya. Disebut Injil sinopsis. Apa? Sinopsis. Optik. Tahu nggak toko optik? Optik, tahu? Optik yang pakai kacamata. Optik itu mata ya, optik. Sinopsis itu artinya dilihat bersama-sama. Dilihat apa? Dilihat apa? Bersama-sama, sinopsis. Nah, jadi Yesus mengajar tentang perumpamaan, kalau kamu lihat di sini, penyewa kebun anggur yang jahat. Nah, sekarang kita lihat di sini, mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? Mengapa? Kalau kamu lihat di Alkitab, mulai dari Injil Matius pasal 13, Yesus mulai mengajar dengan perumpamaan. Matius 13. Sebelumnya tidak pernah. Kenapa begitu? Karena orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpinnya, yang saya sebut dengan pemimpin apa? TAI. Apa itu TAI? Tua-tua, pernah tua ya. Presbyterian ya. Presbutos ya dalam bahasa Ibrani Yunaninya. A, ahli Alkitab, ahli Taurat. I, imam-imam kepala yang mengepalai apa? Rumah Allah loh, kamu bayangkan. Mereka tidak mau percaya Yesus walaupun sudah diajarin Yesus, ya sudah ditunjukkan mujizat lewat mujizat. Mereka juga sudah mendengarkan kesaksian Yohanes Pembaptis. Mereka tidak mau percaya. Bahkan yang percaya pada Yesus siapa? Siapa yang percaya? Orang-orang sampah masyarakat. Wanita-wanita yang jahat. Dan pemungut-pemungut cukai. Itu percaya Yesus. Orang-orang berdosa. Paham ya? Tuhan itu nggak peduli kamu dulu rusak kayak apa loh. Asal kamu mau percaya, dia bisa buat kamu jadi manusia baru. Jadi apa? Paham ya? Itu kehebatan Tuhan. Apa kehebatan Tuhan? Penjahat yang paling jahat bisa dibuat bertobat menjadi apa? Orang yang paling baik.
Nah, pemimpin-pemimpin yang mengatakan diri kami baik, bersih, wah sebenarnya di dalamnya kotor. Di dalamnya apa? Kotor ya. Kalau kamu baca Matius 23, Tuhan Yesus tuh 8 kali mengatakan celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. 8 kali. Kamu munafik, kamu jahat. Kamu membangun kuburan nabi, padahal nenek moyang kamu yang membunuh nabi. Kamu menelan rumah janda dan seterusnya. Kenapa di dalam Matius 13 dia mulai mengajar dengan perumpamaan? Perumpamaan pertama yang Tuhan Yesus ajarkan itu perumpamaan tentang apa? Penabur, apa? Penabur. Pertama kali dia mengajar dengan perumpamaan. Perumpamaan itu cerita sehari-hari tapi mengandung makna rohani. Tujuannya untuk mengajar muridnya, karena setelah dia bercerita tentang cerita itu dia akan kasih tahu muridnya apa artinya. Apa artinya. Tapi kalau tidak dikasih tahu apa artinya, orang nggak ngerti, seperti teka-teki. Perumpamaan tujuannya untuk mengajar murid, tapi menyembunyikan pelajaran itu supaya yang tidak percaya Yesus jangan sampai mengerti. Apa tujuannya? Untuk mengajar murid supaya ngerti dan tak pernah lupa, karena cerita kan. Tetapi menyembunyikan untuk orang tidak percaya supaya mereka jangan sampai percaya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengerti tentang perumpamaan? Di sini dikatakan ada orang kaya. Orang apa? Nah, kalau zaman dulu orang kaya bukan hanya dihitung berapa jumlah uangnya di bank, tapi berapa banyak tanah yang dia miliki. Dia punya banyak tanah. Kalau kamu lihat di Israel, ada 3 jenis tanaman yang utama. 3 apa? Apa itu? Kalau tanahnya itu datar, flat ya, datar, itu ditanami apa? Yang luas ditanami apa? Apa? Bukan. Kalau di sini tanahnya datar, ditanami apa? Pohon, bukan. Tanahnya datar gitu loh. Ditanami apa? Apa? Untuk ciak. Gandum. Nah, tanahnya datar. Nah, kalau tanahnya itu di atas gunung, ditanami pohon zaitun. Makanya ada bukit zaitun kan? Tempat Yesus naik ke surga. Bukit apa? Bukit zaitun. Minyak paling mahal tuh zaitun ya. Kemudian kalau di lereng-lereng ini, dia tanami dengan anggur. Kenapa anggur? Karena anggur itu seperti menanam kacang panjang. Perlu dengan apa? Ya, tonggak, dia merambat ya, terus ya. Jadi nggak ada masalah kalau di lereng ditanami dengan apa? Anggur. Nah, kalau kamu lihat ya, kebun anggur itu selain ditanami dengan anggur, dia harus bikin pagar. Kenapa dibikin pagar? Kamu lihat di sini ya, penanam kebun anggur itu bagus-bagus punya rencana. Itu artinya gini, kita jadi orang Kristen kalau kerja harus tuntas. Nggak boleh apa? Sembarangan. Yuteomomu ya, nggak boleh. Ya, orang Kristen itu harus bagaimana? Bagus. Lihat sesuatu nggak bagus, langsung betulin. Nggak dibiarin aja. Ngerti? Langsung. Nah, jadi pemilik kebun anggur ini melambangkan Allah Bapa. Melambangkan siapa? Allah Bapa, dan dia membuat kebun anggurnya, kebun anggur yang paling bagus. Yang apa? Paling selain ditanami, dipagari. Kenapa dipagar? Supaya jangan ada binatang masuk untuk memakan anggur atau pencurinya masuk. Ya kan? Terus apalagi? Kalau kamu baca di situ, tak ada yang kurang loh. Kalau Tuhan berbuat sesuatu, dia nggak pernah lupa, ketinggalan sehingga nggak beres. Kalau kamu punya rencana, kamu harus tambah. Namanya apa? Biaya tidak terduga. Berapa persen? 10-15%. Biaya apa? Kamu nggak boleh pas-pasan.
Misalnya kamu mau bangun rumah, oh dihitung-hitung biayanya 10 juta. Oh, kamu bilang aku punya 10 juta, cukup. Nggak boleh, harus ada apa? Biaya tidak terduga. Karena ada sesuatu yang kita nggak tahu, tiba-tiba harus tambah biaya. Paham? Kalau Tuhan, dia nggak ada tuh namanya yang tak terduga. Semuanya dia bikin dengan sempurna. Sudah ada kebunnya, sudah ada anggurnya, sudah ada pagarnya, sudah ada apa tadi? Lihat. Ada apa lagi? Ada apa? Ayo. Ini mengajar kita menjadi orang yang bagaimana? Bijaksana. Apa? Ya, kalau kamu belajar firman, kamu menjadi orang yang teliti. Orangnya apa? Teliti dan telaten. Bahasa Jawanya apa? Telaten. Telaten itu kita nggak mau ya sesuatu itu terburu-buru, tapi diamati dengan seksama sehingga semuanya bagaimana dapat dilibatkan. Sudah ada satu ya tanaman. Yang kedua apa? Pagar. Ketiga apa? Lubang untuk ya memeras anggur. Karena lubang itu ya untuk apa? Anggur itu dipecah, dibuat jadi jus. Jadi apa? Untuk diminum. Nah, yang keempat apa? Nah, kenapa ada menara jaga? Ya kan? Seperti sekarang, kenapa ada CCTV? Ayo, kenapa? Supaya kalau orang mau datang menyerang, mencuri, ketahuan, nggak berani. Kan ada menara jaga yang jaga, orang lihat terus. Siapa yang berani datang? Oke. Lengkap nggak? Lengkap. Setelah dia menanam, dia membereskan kebun anggur, yang punya kebun ini mau pergi ke tempat yang jauh. Pergi kemana? Terus dia menyewakan kepada para penggarap. Para apa? Penggarap. Dengan kesepakatan apa? Yang namanya BH. Apa BH? Apa? Bagi hasil. Nah, di Kalimantan Barat banyak namanya kebun sawit. Kebun apa? Nah, kebun sawit itu ada yang namanya ini perkebunan inti rakyat. Perkebunan apa? Inti rakyat. Jadi yang punya tanah, dia menanam sawit. Jadi orang yang mengurus sawit itu bukan dia. Dia serahkan pada orang yang menggarap. Dan kalau sudah panen, bagi hasil. Bagaimana bagi hasilnya? Berapa persen? Ada yang tahu? Yang punya tanah berapa persen? Yang menggarap berapa persen? Berapa? 70-30. Yang punya tanah 20%, yang garap 80%. Paham? Bagi hasil. Enak nggak? Enak nggak bagi hasil? Saling menguntungkan nggak? Saling menguntungkan tidak? Sangat menguntungkan untuk yang punya tanah, ya, yang menggarap juga. Nah, sekarang yang jadi masalah, nah siapa itu penggarap itu? Siapa? Siapa penggarapnya? Yang Tuhan titipkan kebun anggur. Siapa mereka? Para pemimpin TAI, ya. Nah, karena kamu lihat nih gereja. Kamu lihat umat Tuhan. Gereja dan umat Tuhan diibaratkan dengan apa, tahu nggak? Diibaratkan dengan satu bangunan apa? Bangunan. Paham ya? Diibaratkan apa? Bangunan. Jadi bangunan itu ada berapa bagian? Bagian fondasi itu sama dengan lantai. Sama dengan apa? Kemudian ada dinding dan atap. Jadi semua harus dibangun dengan lengkap ya, supaya bisa menjadi tempat tinggal. Itu bangun. Apa dasar dari bangunan? Yesus Kristus. Dasarnya apa? Yesus Kristus. Jadi kita harus membangun seseorang
sampai bagaimana kapasitasnya full. Saya pernah memberi pelajaran begini. Kamu kalau punya motor, dia bisa jalan kilometer berapa itu maksimum? Berapa? Kalau mobil 200 ya, kalau motor 160 ya, kalau RX King ya. Tapi pernah nggak kita kebut sampai 160? Nggak pernah. Itu motor ya. Tapi kalau motor balap harus loh. Kalau dia tulis 160, dia balap itu sampai 160 loh. Kalau enggak dia nggak bisa menang. Ngerti? Misalnya kalau saya beli pabrik saya bisa menghasilkan ya 10 ton satu hari. Yang bikin pabrik itu harus dia bikin 10 ton tambah 10%. 11 ton. Kenapa? Kalau dia bikin 10 ton aja nggak bisa capek bagaimana? Dia harus ganti rugi. Tapi kalau dia bikin 11 ton, saya jalankan pabriknya dengan kuat ya, nggak bisa jalan. Tentu saja nggak bisa. Saya tambah alat, saya tambah modifikasi, bisa 11 ton, bukan hanya 10 ton. Itu namanya kapasitas penuh. Otakmu itu besar. Otakmu apa? Tapi isinya apa? Nah itu diisi dengan firman nggak? Nah itu Tuhan itu nggak lihat otak kamu ada apa? Ada matematikanya nggak? Bukan. Otak kamu ada nggak pengertian firman Tuhan? Ini harus dibangun. Nah yang kedua, orang Kristen itu bukan hanya seperti bangunan. Orang Kristen itu seperti tanaman. Apa? Tanaman juga berapa bagian kamu lihat ya? Akar, terus batang, dan daun yang batang menghasilkan buah. Nah, itu ya. Makanya di sini disebut kebun anggur. Kenapa disebut anggur? Kenapa disebut kebun? Karena banyak anggurnya. Tujuannya untuk menghasilkan buah. Nanti saya ceritakannya apa itu buah ya. Nah, ini waktu sudah disewakan kepada para pemimpin orang-orang Yahudi. Nah, pemiliknya itu pergi ke tempat jauh. Kemudian tibalah musim petik. Musim apa? Petik. Nah, saya pernah di tanah Israel. Itu tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah yang bagaimana? Kenapa tanah Israel, tanah perjanjian itu tanah berlimpah susu dan madu? Kalau kamu lihat di Timur Tengah, itu namanya Fertile Crescent. Sabit subur. Sabit subur. Kalau kamu lihat peta ya, sabit subur, ya. Karena di sebelah kiri kanannya itu padang gurun. Padang apa? Gurun. Ya, walaupun itu Mesir itu tanah yang besar, tapi dia hanya ada sungai Nil, di situ saja orang bisa bertani. Kalau di Israel, dia ada Danau Galilea, ada Sungai Yordan. Nah, di situ mereka bisa bertani dan tanahnya bagaimana? Sangat subur. Karena diletakkan di mana? Daerah yang disebut apa? Sabit subur, atau disebut Fertile Crescent bahasa Inggrisnya, FC. Ya. Tuhan yang merancang. Nah, disebut tanah yang berlimpah susu madu karena kenapa? Susu itu melambangkan apa? Ayo. Peternakannya bagus. Peternakan apa? Bagus. Madu? Kenapa madu? Kenapa madu? Kenapa berlimpah madu? Pertaniannya bagus. Ya, terjadi penyerbukan kan? Ya, kan lebah yang menyerbuk. Makanya disebut tanah yang berlimpah dengan apa? Susu dan madu. Tanamannya gandum, zaitun, anggur. Ya, 3 macam yang utama. Walaupun banyak lagi tanaman yang enak-enak di Israel ya. Ada jeruknya, ada kurmanya ya. Tapi kita hanya highlight 3 saja. Nah, ini waktu penyewanya pergi ke tempat yang jauh untuk waktu yang lama, sampai musim petik, dia menyuruh begitu banyak budak-budaknya untuk mengambil hasil. Siapa tuh budak-budak dari Allah? Siapa hamba-hambanya? Siapa? Yang sebagian dipukul, yang sebagian dilempari batu, yang sebagian dilukai, bahkan banyak yang dibunuh. Itu melambangkan apa? Tuhan mengirim hambanya
ke tengah orang Israel. Dia mau menemukan buah. Apa tuh buah? Apa buah? Apa buah? Di Alkitab? Di Alkitab ada dua macam buah. Buah yang pertama, buah apa? Buah pertobatan. Ya, buah apa? Buah pertobatan. Jadi kalau Tuhan melihat kamu seperti anggur, artinya apa? Kamu harus bertobat. Harus apa? Apa itu bertobat? Lahir baru, sungguh-sungguh percaya Yesus, dan hidup kamu diubah ya oleh Tuhan Yesus melalui apa? Firman-Nya. Melalui apa? Firman-Nya, ya. Melalui firman-Nya. Buah yang kedua itu disebut buah apa? Buah Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya. Apa itu buah Roh Kudus? Ada 9 aspek. Ada berapa? 1 saja buah Roh Kudus, bukan 9 ya. 1 tapi ada 9 aspek. Aspek yang pertama ada 3 yang disebut modal dasar. Modal apa? Apa itu modal dasarnya orang Kristen? Kalau kamu begitu percaya Yesus, kamu diberi modal dasar itu. Siapapun kamu. Kasih, sukacita, damai. 3. Apa? Kasih, kasih Allah. Kasih walaupun. Kasih agape. Kalau di Alkitab ada 3 macam kasih yang disebut. Kasih agape, kasih filio, kasih storge. Tapi ini kasih agape, kasih walaupun. Walaupun kita berdosa, Allah mengasihi kita. Ya, bukan karena kamu lebih baik dari orang lain, maka Allah mengasihi kamu. Bukan. Kalau manusia itu kasih karena. Kasih apa? Oh, karena kamu baik, saya mengasihi kamu. Ya, karena kamu bagaimana? Kaya, saya mengasihi kamu. Itu kasih manusia. Tapi kasih Allah, walaupun kamu miskin, Allah mengasihi kita. Kasih kedua, kasih agape, kasih yang berkorban, tulis ya. Kalau kamu mengatakan kamu mengasihi Allah, kamu berani berkorban waktumu untuk Allah. Kamu berani berkorban uangmu untuk Allah. Kamu berani berkorban tenagamu untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir, kamu berani berkorban nyawa kamu untuk Tuhan Yesus. Jadi para hamba-hamba Tuhan diutus, ya. Para nabi dikirim, para rasul dikirim, para pengabar Injil dikirim, dan mereka dibunuh, ditangkap, dipukul, dilukai oleh pemimpin TAI. Kenapa? Kenapa begitu? Yuk. Kenapa? Kenapa hamba-hamba Tuhan diutus Tuhan kok orang Israel malah membenci mereka? Kok bisa? Hah? Karena begitu mereka datang, mereka langsung menegur, "Hai kamu pemimpin-pemimpin yang jahat." Ya, seperti Yohanes, dia berani menegur Raja Herodes. Herodes, dosa loh kamu Herodes, mengambil istri dari saudaramu sendiri. Siapa yang berani ngomelin raja? Makanya Yohanes ditangkap, masuk penjara. Masih ingat kejadiannya? Jadi Herodes benci sama Yohanes, dan selingkuhannya pun benci sama Yohanes. Ya, akhirnya bagaimana? Pada saat Herodes ulang tahun, dia mengundang banyak orang, terus putri dari selingkuhannya itu, bukan istri loh, karena nggak bisa jadi istri, ngambil istri orang kok bisa jadi istri. Paham ya? Terus menari, senang semua orang, dan Herodes juga senang. Dia bilang begini loh, ngomong besar dia. Kamu minta apa saja saya kasih. Separuh kerajaan pun aku kasih. Ngomong besar dia. Terus putri yang kecil nih nggak ngerti. Dia balik sama maminya, selingkuhan kan. Sudah dituduh kan. Biasanya kan orang suka kan jadi istri raja kan. Ini kau tak resmi tuh. Kamu bukan istri tuh. Kamu adalah istri orang yang direbut oleh orang. Nggak diakui sama Yohanes. Terus dia bilang sama anaknya, minta apa? Apa? Kepala Yohanes Pembaptis. Terus anak ini kembali kepada orang banyak.
Dia bilang sama Herodes, saya minta, anak kecil loh bisa ngomong begitu. Kaget nggak orang? Hah? Kaget nggak? Saya minta kepala Yohanes Pembaptis. Akhirnya apa yang terjadi? Herodes bilang, nggak lah, saya tadi salah ngomong. Boleh nggak raja begitu? Nggak boleh. Jadi dia dengan terpaksa juga dia suruh Algojo penggal kepalanya Yohanes, taruh dalam apa? Dalam apa? Nampan, dibawa ke tengah-tengah pesta. Kira-kira pestanya bubar atau orang ada selera makan nggak? Lihat kepala orang. Hah? Bubar kan? Yohanes itu adalah nabi yang paling besar di Israel. Kenapa nabi terbesar? Kalau nabi sebelumnya, mereka nggak pernah lihat Yesus tuh. Kenapa dia disebut nabi terbesar? Karena nabi yang pernah melihat Yesus, yang membaptis Yesus namanya Yohanes. Yesus bilang ya, siapa yang lahir dari rahim seorang ibu, nggak ada yang paling lebih besar daripada Yohanes. Jadi ada yang mereka pukul, ada yang mereka lukai, ada yang mereka bunuh. Kenapa? Karena nabi itu tugasnya dua, menegur orang berdosa. Menegur apa? Orang berdosa supaya bertobat. Yang kedua, tugas nabi mengatakan apa yang Tuhan akan lakukan. Nah, kalau kita lihat, begitu banyak hamba sudah dikirim, tidak satu pun berhasil. Apa yang terjadi? Terus dia tanya ya kepada orang banyak, kira-kira pemilik kebun anggur itu mau buat apa? Coba lihat tadi bacaan kita. Apa jawaban mereka? Ya, kalau kita lihat, dia hanya tinggal satu yang bisa dia utus. Siapa itu? Putranya saja. Siapa tuh putranya dari Allah Bapa? Siapa dia? Pemilik kebun anggur itu Bapa. Putranya siapa? Siapa putranya? Siapa putranya? Siapa? Tuhan Yesus yang diutus. Tuhan Yesus diutus. Nah, Tuhan Yesus waktu diutus itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di perjanjian lama sudah disebut akan diutus ya. Ada 300 kali disebut. Di mana dia lahir, siapa ibunya. Ibunya perempuan, dia tidak punya bapak jasmani ya, dia tidak punya bapak jasmani. Kemudian dia mau lahir di mana? Ya, lahirnya di Bethlehem dan seterusnya. Semuanya disebut dengan lengkap di dalam perjanjian lama berapa kali? 300 kali. Dan Yesus lahir di bumi melalui anak darah Maria yang tidak kawin, belum kawin. Perawan ya, apa? Perawan. Nah, di sini 1 perawan, 2, 3, 4 perawan. Berarti rahimnya kosong. Rahimnya apa? Kosong. Dan oleh karena kuasa Roh Kudus, Maria yang masih kecil seperti kalian loh, belasan tahun loh, mengandung. Kenapa mengandung? Bukan karena dia kawin sama Yusuf, bukan, karena kuasa Roh Kudus. Sehingga bayi Yesus dalam rahim Maria itu menjadi manusia 100%, tapi tidak ada dosa. Tidak apa? Tidak ada dosa. Nah, waktu Yesus lahir, kalau kamu lihat ya, di dalam pembacaan kita tadi, Putra Allah sudah jadi putra manusia. Kenapa dia lahir? Itu karena dia mau menjadi sama dengan kita loh. Saya tanya kalian, Allah bisa mati nggak? Allah bisa mati nggak? Bapa bisa mati nggak? Roh Kudus bisa mati nggak? Yesus belum jadi manusia bisa mati nggak? Yesus kalau nggak jadi manusia dia bisa mati nggak? Nggak bisa. Makanya dia jadi manusia. Sekarang pertanyaan kedua, bisa nggak Yesus jadi manusia? Hah? Bisa, karena dia maha kuasa. Yang kedua, bisa nggak Yesus jadi anjing? Kenapa? Kenapa nggak bisa? Kan maha kuasa. Bisa nggak Yesus jadi kucing? Menjelma jadi kucing nggak sunggokong. Bisa jadi kucing, jadi anjing, jadi lalat, jadi ular sunggokong. 72. Pernah dengar cerita dongeng orang Tionghoa? Bisa nggak Yesus jadi ular? Kenapa nggak bisa? Kenapa jadi manusia bisa?
Kenapa? Iya, karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Maka Yesus dia bisa jadi manusia. Jelas ya? Oke, jadi ketika dia jadi manusia, dia itu 100% Allah, sekarang juga 100% manusia. Makanya gelarnya Yesus adalah apa? God Man, ya, apa? God Man, ya. God itu dia Allah, ya, karena dia Allah maka dia tetap maha tahapwa. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Paham ya? Dia nggak pernah kehilangan ya sifat tahakwanya. Tetapi karena dia manusia biasa, ya seperti kita, cuma dia tidak ada dosa, dia bisa capek, dia bisa nangis, dia bisa mati. Bisa apa? Mati. Dia jadi Allah yang menjelma jadi manusia sehingga kita kenal siapa itu Allah. Kalau tidak ada Yesus jadi Allah, kita nggak kenal siapa itu Allah. Nggak bisa kenal. Ngerti? Tapi karena dia jadi ya manusia, jadi manusia yang hidup sama Yesus itu mengenal Bapa melalui Yesus. Nah, jadi waktu Yesus ya sudah jadi manusia, kalau kita lihat ya pada usia 33,5 tahun, ya 33,5 tahun dia mati di salib. Tapi setelah dia melayani 3,5 tahun. Paham ya? Dia hanya mulai melayani umur 30. Umur berapa? Umur 30. Kenapa? Karena sebagai nabi, imam dan raja Kristus hanya boleh mulai melayani usianya 30. Paham? Usia berapa? 30. Jadi Yesus waktu dia melayani, kalau kita lihat di Alkitab, ya, semua yang dia lakukan itu baik. Tetapi pemimpin-pemimpin ini sangat benci sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus ini berani membongkar kejahatan mereka. Ya, Yesus yang membongkar mereka bahwa mereka itu orang munafik. Kalau kamu baca dalam Matius 23. Jadi putranya diutus kepada penggarap kebun anggur, pemimpin TAI, akhirnya putranya pun bagaimana? Mereka sepakat membunuh Yesus. Kenapa? Karena mereka anggap ini adalah ahli waris dari pemilik kebun anggur. Kalau dia kita bunuh, maka ini menjadi milik kita. Betul? Mereka anggap kalau Yesus hidup, mereka bisa mati. Jadi kalau Yesus mati, mereka bisa hidup. Tapi mereka lupa, Yesus itu walaupun dia bisa mati, dia bilang apa? Dia akan bangkit dari kematian. Kamu berani nggak bunuh orang kalau dia bisa bangkit? Hah? Berani? Hah? Nah, Yesus tuh ya bukan mati konyol. Dia disalib, dia mati, dia 5 kali bilang di Alkitab di sini. Aku akan disalib oleh para pemimpin, ya, imam-imam besar, tua-tua dan ahli Taurat. Tetapi aku pada hari ketiga, aku bangkit dari kematian. Dia bilang sama murid-muridnya 5 kali dan orang-orang ini pun tahu. Semua orang tahu. Sehingga waktu Yesus disalib dan mati, pemimpin ini datang kepada Pilatus. Gubernur bilang sama dia, Pilatus, si penyesat itu bilang loh, dia akan bangkit loh, tolong kirim orang jaga kubur. Terus Pilatus kirim tentara jaga kubur supaya Yesus jangan bangkit. Kalau bangkit pun tidak berani keluar kubur karena ada tentara. Mereka lupa waktu Yesus bangkit, dia nggak perlu ya keluar dari pintu kubur, dia bisa lewat begitu saja. Tetapi dikirim malaikat untuk mendorong ya pintu kubur itu yang batunya besar dengan segel. Kenapa? Karena nanti ada murid-muridnya datang supaya bisa masuk lihat kubur. Karena itu disegel oleh pemerintah. Barang siapa berani buka, wah kena tangkap sama Pilatus. Tapi malaikat yang datang, begitu batunya digulingkan, malaikat itu duduk di atas batu loh. Duduk di mana? Tentaranya yang jagoan tuh jadi kayak orang mati. Jadi kayak apa? Kenapa? Kalau orang ketemu malaikat, pasti kita jadi kayak orang mati. Kenapa? Karena malaikat tidak ada dosa, kita orang berdosa. Ya biasanya orang kan sok kan punya uang, oh jalannya gini-gini dia, wah uangku banyaknya. Dia kan bilang gitu kan? Ya dia, wah saya ini pangkatnya tinggi loh, presiden loh, jalannya gini dia. Ya. Tapi kalau ketemu malaikat gimana? Maukah dia raja, maukah dia panglima, mau dia siapapun, pasti tersungkur kayak orang mati. Kenapa? Kita ini orang berdosa.
berdosa. Malaikat itu apa? Kudus. Nah, jadi penggarap itu membunuh putra tunggal itu, dan sekarang pemilik kebun itu bertanya kepada orang yang mendengarkan perumpamaan itu, apa yang harus dilakukan oleh pemilik kebun? Pemilik kebun itu pasti datang dan membinasakan penyewa-penyewa yang jahat, dan kebun anggur itu diberikan kepada penyewa baru yang akan memberikan apa? Hasil. Memberikan apa? Memberikan apa? Hasil. Hasilnya apa? Seperti sekarang kamu dikasih ya pelayanan di sini. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Apa hasilnya? Apa hasilnya? Ada nggak orang bertobat percaya Yesus? Ada nggak? Ada tidak? Di gereja ini ada nggak orang bertobat percaya Yesus? Sebelumnya nggak percaya. Ada tidak? Ada. Terus ada orang berbuah Roh Kudus nggak? Kasih, sukacita, damai. Terus 6 aspek lain hanya panjang sabar, dengan kemurahan lakukan kebaikan, terus setia sampai mati, lemah lembut dan penguasaan diri. 6 ya yang mengikutinya. Ada. Itulah hasil yang Tuhan mau. Tuhan tuh nggak datang sama kamu, kamu si Michael, udah dapat duit berapa untuk Tuhan Yesus? Enggak. Dia nggak tanya yang kelihatannya oleh dunia ini bagus. Tidak. Dia hanya tanya, ada nggak orang percaya Yesus? Kamu datang ke CMC, ada nggak firman Tuhan ini berpengaruh sama hidup kamu? Itu yang Tuhan Yesus cari. Nah, jadi dia serahkan kepada penyewa lain. Siapa mereka? Kamu tahu, Tuhan Yesus mengizinkan orang-orang ini nanti ya, waktu dia sudah naik ke sorga, Yesus disalib tahun 30, ya, tahun Tuhan 30, dia naik ke sorga, kemudian tahun 70, ya, apa yang terjadi? Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, dan orang Yahudi di Yerusalem dibasmi, dan orang Yahudi diusir ke seluruh dunia. Dan sekarang Injil itu bukan lagi diberitakan oleh orang Yahudi, tapi penyewa yang apa? Yang lain. Siapa mereka? Orang-orang Kristen. Orang-orang apa? Kristen yang mau mengabarkan Injil. Apa itu Injil? Apa itu Injil? Injil itu 4 buku. Ya. Injil itu apa? 4 kali 4. Injil apa? 4 kali 4. 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu 4 poin. Kristus sudah mati untuk dosa kita. Yang kedua, dia sudah dikubur. Ketiga, dia bangkit dari kematian. Yang keempat, dia menampakkan diri. Injil itu 4 perintah. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang keempat, ajarlah mereka. Injil itu 4 generasi. Berapa? Paulus memberitakan Injil, murid Paulus Timotius memberitakan Injil, Timotius punya murid, muridnya memberitakan Injil. Injil apa? 4 buku, 4 hal, 4 perintah, dan 4 generasi. Nah, jadi disewakan kepada pemilik kebun anggur yang lain. Artinya sekarang yang mengabarkan Injil ke seluruh dunia bukan lagi orang Yahudi, tapi orang-orang Kristen dari segala bangsa. Ya, orang Indonesia, ya, orang Tionghoa, ya, orang Amerika, orang Korea, dan sebagainya. Nah, kemudian Yesus mengutip satu bagian dari Mazmur. Bukankah sudah ditulis di Alkitab, batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Ya, batu ini bisa menyandung orang tidak percaya, tapi batu itu menjadi batu yang berharga untuk orang yang percaya. Siapa tuh batu yang dibuang oleh tukang bangunan? Tuhan Yesus. Dia bisa menyandung, ya, menyandung orang yang tak percaya, tapi dia adalah sebagai apa? Batu penjuru, fondasi untuk orang yang percaya. Nah, pemimpin ini tahu loh, perumpamaan ini sebenarnya untuk menegur mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berani nggak menangkap Yesus? Mereka ingin sekali menangkap Yesus, tapi mereka tidak berani. Kenapa? Karena Yesus banyak berbuat mujizat, dan orang-orang banyak itu ya sangat mengasihi Yesus.
Kalau mereka berani menangkap Yesus, nah orang ini akan dilempari batu mati. Dan mereka tidak berani. Akhirnya bagaimana? Ya, mereka pergi dan Yesus pun pergi ke tempat lain untuk melayani. Oke, saya ulangi ya. Apa itu perumpamaan? Cerita sehari-hari punya makna rohani. Terus perumpamaan yang pertama apa? Penabur. Matius 13. Yesus mengajar tidak kurang dari 40 perumpamaan. Kalau ini perumpamaan penyewa kebun anggur yang jahat. Kebun anggur melambangkan siapa? Manusia. Manusia. Yang punya kebun anggur siapa? Allah Bapa. Penyewanya pemimpin-pemimpin TAI yang waktu itu berkuasa di tanah perjanjian. Terus waktu diutus para hamba untuk mengambil hasil, ada nggak dapat hasil? Nggak ada, ya kan? Apa itu hasil yang Tuhan harapkan? Apa hasilnya? Manusia harus bertobat. Dan yang kedua, menghasilkan buah Roh Kudus. Ya, semua yang diutus ya tidak mendapatkan hasil, tetapi yang terakhir dia kirim putranya pun dibunuh di luar kebun anggur. Itu melambangkan Yesus akhirnya disalibkan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengatakan dia akan kirim orang untuk mengambil ya, hak dari para penyewa dan diberikan kepada penyewa yang lain. Betul saja. Ya, kalau kita lihat dari sejarah, tahun 30 Yesus mati disalib, bangkit dan naik ke sorga. Tahun 70 itu Yerusalem dihancurkan oleh seorang yang bernama terakhir ya, Jenderal apa? Titus. Jenderal apa? Titus. Ya. Jadi kita bersyukur dapat belajar perumpamaan ini. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk petang hari ini. Kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu walaupun waktunya singkat. Kiranya apa yang kami telah pelajari dapat Engkau simpan dalam lubuk jantung kami. Berikan kami kekuatan untuk melakukan dan mewartakan firman. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpinlah kami, jadikanlah kami sebagai saluran berkat yang bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.